Oke Kima, kayak biasalah kita bacakan dulu lah best comment kita kali ini, oke? Nah, best comment kali ini aku dapat dari Nakano Yuta. Pertanyaan si Kima ini yaitu dari mana asal nama Vijinti? Oke, ganteng kali lah pertanyaanmu ini Kima. Nah, jadi nama Vijinti untuk channel ini kami ambil dari tanggal berdirinya channel ini. Jadi tanggal lahir channel ini yaitu di tanggal 21. Dan kalau kalian tengok atau kalian searching di Google, bahasa Latin dari angka 21 itu ialah Vijinti Unum. Cuman ya karena kepanjangan, ya udah yang kami ambil cuma kata Vijintinya aja Kima. Jadi jangan sepele kalian ya Kima. Gini-gini nama channel ini ada filosofinya, bukan asal kutip dari mainan Kinder Joy ya kan. Udah ngerti kan Kima? By the way makasih lah ada nanya kayak gini. Dan untuk kalian yang lain juga, kayak biasa lah aku bilang, kalian ramein lah kolom komentar itu. Bacot yang kalian itu sesuka muncung kalian itu, asal nggak keluar dari konteks kita Kima, oke? Sekian dan adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan light novel dari kelas Nobochi part keempatnya. Pembahasan part 4-nya ini akan merangkum dari chapter 4 volume 1-nya Kima. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku gak bosan-bosannya lah minta dukungan kalian Kima dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasi kalian biar gak ketinggalan updatean Super Kima dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke halaman traktir kami, karena di situ kami ada sediain stok light novel yang bisa kalian tonton lebih awal. Ya hitung-hitung juga sedekah lah untuk channel kita ini Kima, oke? Belum gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu Kima, kita diceritain soal Akira dan kawan-kawan yang sudah mulai menjalankan rencana mereka untuk membantu menaikkan reputasi Aoi di sekolah. Nah, persiapan tersebut dilakukan agar nantinya saat Akira sudah pindah, si Aoi ini udah bisa lah untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi, Akira dan kawan-kawan sekarang sedang di tahap awal dari tujuan mereka tersebut. Nah, waktu itu juga, Izumi membuat kegiatan sukarelawan ke sebuah panti asuhan demi menaikkan reputasi Aoi di depan para guru. Semuanya berjalan dengan baik. Namun di situ, Aoi sempat bertemu dengan seorang anak kecil yang sangat mirip dengan dirinya. Aoi merasa terpanggil dan mulai mendekati anak tersebut. Alhasil, dengan pengalaman dari dirinya sendiri, Aoi berhasil membuka hati dari anak kecil yang tertutup tersebut. Nah, di situ Akira memperhatikan Aoi yang sudah mulai bertumbuh. Akira bahkan merasa kalau semua masalah dan kemalangan yang dialami Aoi selama ini sudah bisa ia terima dengan baik, dan malahan itu membuat dirinya menjadi semakin dewasa. Disinilah Akira sadar kalau Aoi sudah berjalan satu langkah di depan mereka semua. Oke lah sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan part 4-nya. Nah, di sini diawali saat Akira baru saja keluar dari rumahnya karena ingin membeli bahan makanan di supermarket dekat rumahnya. Saat melangkah beberapa jarak dari rumah, Akira sempat melirik ke belakang dan melihat kalau Aoi masih berada di depan rumah sambil melambaikan tangan kepada dirinya. Disinilah Akira merasa kalau hubungannya dengan Aoi sudah seperti pasutri yang dimana istrinya sedang membereskan rumah dan mengantar suaminya pergi bekerja. Namun ya ilusi tersebut langsung dipatahkan oleh realitas Akira sendiri karena ia tidak ingin merusak hubungannya dengan Aoi. Terlebih lagi, Aoi yang sekarang harus fokus dalam memperbaiki hidupnya dan segala ketertinggalannya. Itulah sebabnya Akira tidak ingin menambahkan masalah baru lagi kepada Aoi. Oke, setelah menyadarkan dirinya, tanpa sadar Akira sudah berada tepat di depan supermarket. Nah, tujuan Akira berbelanja kali ini ialah karena Eizi dan Izumi akan datang dan menginap di rumah mereka selama beberapa hari. Ide tersebut diputuskan oleh Izumi sendiri. Mereka sengaja membuat camp belajar di rumah Akira karena ujian semester 1 sudah di depan mata. Ditambah lagi, mereka bertiga juga sepakat ingin membantu Aoi dalam belajar. Jadi ya nantinya mereka bertiga akan ganti-gantian untuk mengajari Aoi untuk mengejar ketertinggalannya agar bisa mempersiapkan dirinya untuk ujian semester yang akan datang. Nah pastilah Kima, ya tujuan awal mereka kan untuk menaikkan reputasi si Aoi ini di sekolah. Cuman ya kalau nilainya masih jelek, ya mau orang ini buat kegiatan sukarelawan atau apapun itu yang gak ada gunanya ya kan. Jadi ya bisa kita bilang memperbaiki nilai Aoi itu ialah langkah awal untuk rencana selanjutnya Kima. Yap, itulah awal mulanya terbentuk rencana camp belajar di rumah Akira.
Oke lah, kemudian dilanjutkan saat Akira sedang berbelanja bahan makanan. Nah di sini Akira sedikit kebingungan memilih bahan makanan apa saja yang mereka butuhkan nanti. Mengingat ia dan Aoi hanya memasak makanan sederhana setiap harinya. Nah selagi dilanda kebingungan, tiba-tiba Akira merasakan kejutan dari punggungnya dan menyadari kalau Izumi ada di belakangnya. Akira pun tersentak sedikit kaget dan bertanya apa yang sedang dilakukan Izumi di sini. Seperti biasa, Izumi dengan riang membalas kalau ia juga berbelanja untuk stok makanan mereka selama camp belajar nanti. Mendengar itu, Akira pun sedikit keberatan karena ia tidak ingin merepotkan Izumi lagi yang sudah banyak membantu dirinya dan Aoi. Namun ya, pada dasarnya Izumi yang merupakan gadis tipe ceria malah dengan santai langsung mengajak Akira untuk berbelanja bersama. Akira pun menyerah dengan sifat Izumi dan mengikuti kemauannya. Nah selagi berbelanja, Izumi tiba-tiba bertanya mengenai kondisi Akira saat berduaan dengan Aoi di rumah. Awalnya Akira mengira kalau Izumi hanya bertanya secara umum, jadi ya hanya sekedar kondisi sehari-hari mereka lah. Ternyata maksud dari pertanyaan si Izumi ini malah tentang hubungan Akira dan Aoi. Izumi pun kembali berkata sambil menjelaskan pertanyaannya tadi, yaitu sejauh apa hubungan Akira dan Aoi. Nah mendengar itu, Akira pun tersentak kaget dan membalas dengan cepat kalau ia tidak melakukan sesuatu yang aneh kepada Aoi. Akira menjawab kalau ia tidak memiliki keberanian seperti itu, terutama di kondisi seperti sekarang. Nah mendengar itu, Izumi langsung memasang wajah tidak tertarik dan mendesah bosan mendengar ucapan Akira barusan. Izumi pun langsung membalas kalau Akira ialah pria yang sangat pengecut dan membosankan karena ia tidak berani melahap wanita yang ada di depannya. Padahal mereka sudah satu rumah. Mendengar itu, Akira pun seketika heran melihat isi otak dari teman masa kecilnya tersebut yang sedikit goblok. Izumi pun hanya tertawa cengengesan melihat ekspresi Akira yang sedikit memerah. Oke, kemudian mereka pun memutuskan untuk langsung pulang setelah selesai berbelanja. Nah, saat tepat berada di depan rumah, mereka melihat Eiji yang juga baru saja sampai dan ingin masuk ke dalam. Melihat itu, Izumi pun dengan riang langsung berlari ke arah pacarnya tersebut dan memeluknya dengan erat. Mereka pun saling mengucapkan mantra cinta mereka dan bermesra-mesraan di depan Akira. Di sini pun Akira kembali heran dengan pasangan tolol yang ada di depan matanya sekarang. Namun Akira sempat berimajinasi jika ia dan Aoi sudah berpacaran nantinya. Akira membayangkan dirinya dan Aoi yang saling mengucapkan mantra cinta mereka dan saling menempel setiap kali bertemu. Namun seketika ego dan kewarasan Akira langsung menghentikan imajinasi tersebut karena ia sangat geli dengan bayangan tersebut. Disinilah Akira langsung sadar kalau ia juga bersyukur masih jomblo selama ini. Setidaknya karena itu kewarasan dan IQ-nya masih terjaga, tidak seperti Izumi dan Eiji sekarang. Nah kemudian tiba-tiba Aoi yang mendengar keributan dari luar langsung membuka pintu rumah dan menyambut mereka masuk. Izumi langsung melompat ke arah Aoi dan langsung menariknya ke dapur untuk segera memasak. Sedangkan Akira dan Eiji saling memandang sambil menganggukkan kepala, tanda kalau mereka juga harus segera ikut bergabung. Nah sesampainya di dalam, para gadis langsung segera memasak dan para pria langsung menyiapkan meja makan dan peralatan makan lainnya. Tak lama kemudian, makanan siap disajikan dan mereka pun makan bersama. Di sini, Izumi terlihat kebanyakan makan karena terlalu bersemangat. Akira pun cukup senang melihat mereka yang cukup bersemangat dengan camp belajar ini. Nah, tak lama kemudian, Izumi yang baru saja kekenyangan malah mengajak Aoi untuk kembali membeli cemilan di supermarket. Namun Akira langsung melarang mereka karena itu sudah cukup larut. Akira dan Eiji pun menawarkan agar mereka saja yang membelinya keluar. Nah, di sini Izumi sedikit kagum dengan tingkah Akira yang seperti pria sejati. Namun, ia mencoba sedikit usil dengan mencolek Aoi dan menyuruhnya untuk meminta apa saja yang ia inginkan kepada Akira. Ya, itu sebenarnya hanya perkataan biasa lah Kima. Namun karena Izumi mengatakannya sambil tertawa kecil, Akira dan Aoi pun sadar kalau Izumi punya maksud lain. Aoi pun seketika terdiam memerah dan tidak bisa berkata apa-apa. Izumi lagi-lagi memprovokasi Aoi agar ia meminta dengan lembut kepada Akira apa yang ia ingin beli. Akira di sini menyadari sifat usil Izumi dan mencoba menyadarkan Aoi yang sedang malu. Alhasil, Aoi dengan wajah yang masih sedikit memerah langsung menatap Akira dan meminta puding untuk dibelikan. Namun karena situasinya sedang hening karena perkataan Izumi tadi, jadi kesannya di ruangan tersebut hanya ada Akira dan Aoi saja.
Situasi tersebut membuat Akira sadar kalau Izumi dengan sengaja memprovokasi Aoi agar meminta langsung kepadanya. Izumi pun tertawa cengengesan, sedangkan Aoi langsung menutup wajahnya dengan tangannya. Ya, kalau kalian bingung sih, sederhananya si Izumi ini kayak terang-terangan lah nyomblangi si Aoi dengan si Akira Kima. Ngerti kan? Kalau kalian lagi comblangi kawan kalian, pasti apa-apa kalian bilang lah kayak gini. Tengoklah sini, dia minta ini loh samamu. Ya, gitu-gitulah. Jadi kayak sengaja gitulah si Izumi ini Kima ngebuat suasana di mana Akira dan Aoi terkesan sedang PDKT. Nah, karena tidak ingin membuat Aoi semakin malu lagi, Akira pun langsung mengajak Eiji untuk segera keluar. Nah, kemudian dilanjutkan saat dalam perjalanan balik ke rumah. Di sini, Akira dan Eiji sedang lagi deep talk lah Kima. Tahu kalian deep talk kan? Kayak ngomong serius gitulah. Di sini, Akira memberitahu Eiji soal kekhawatirannya mengenai cara ia menangani Aoi selama ini. Akira khawatir kalau selama ini yang di matanya baik-baik saja malah sebenarnya sudah salah tanpa ia sadari. Akira memberitahu Eiji apakah ia sudah benar melakukan sesuatu selama ini dengan mempertimbangkan perasaan Aoi, mulai dari mengajaknya tinggal bersama dan sebagainya. Si Akira ini khawatir Kima kalau selama ini Aoi terpaksa mengikuti kemauan Akira karena tidak enakan. Dan bisa saja selama ini adalah kemungkinan perbuatan yang tidak diinginkan Aoi namun sudah dilakukan oleh si Akira ini hanya karena ingin membantu Aoi. Di sini pun Eiji langsung dengan tenang menjawab kalau Akira tidak akan bisa menebak semua isi hati seseorang, apalagi hati seorang gadis. Eiji berkata demikian dari pengalamannya dengan Izumi di awal mereka pacaran. Eiji berkata, sekalipun gadis ceria seperti Izumi, ia bahkan masih tidak bisa menebak semua keinginan dan isi hati pacarnya tersebut. Apalagi gadis pendiam dan tidak terbuka seperti Aoi. Disinilah Eiji menyarankan kepada Akira agar terus mempertahankan komunikasi yang baik dengan Aoi. Karena gimana pun, komunikasilah yang membuat pasangan bisa saling terus terang. Simpelnya, si Eiji ini Kima nyuruh si Akira, ya kalau apa-apa langsung ngomong aja, gak usah disembunyikan ataupun gak usah sok nebak-nebak. Nah, mendengar itu, Akira pun mengangguk dan mendengarkan saran dari sahabatnya tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun kembali ke rumah dan langsung memulai camp belajar mereka. Mereka mengajari Aoi secara bergantian sampai larut malam. Yap, itulah awal dari camp belajar mereka Kima. Oke, kemudian kita loncat ke hari terakhir camp belajar mereka. Di sini waktunya sudah cukup malam. Jadi Izumi dan Eiji langsung bergegas untuk pulang setelah menyelesaikan belajar malam mereka. Aoi langsung segera mandi dan berpamitan duluan dengan Izumi dan Eiji. Sedangkan Akira mengantar mereka ke depan pintu. Nah, di sini saat Izumi ingin berpamitan dengan Akira, Izumi tiba-tiba mendekati Akira dan menaruh sesuatu di kantung celana Akira. Akira dengan heran mencoba menggerogok kantongnya dan mendapati ada kondom di sana Kima. Yap, kondom. Izumi pun langsung tertawa kecil sambil membisikkan ke Akira kalau itu hanyalah sebagai jaga-jaga jika Akira ingin melanjutkan hubungannya dengan Aoi ke tahap selanjutnya. Mendengar itu, Akira langsung memerah dan kesal dengan pemberian tersebut. Di sisi lain, Izumi langsung lari menyusul Eiji dan mengejeknya dari jauh. Akira pun seketika terdiam di tempat karena ia bingung bagaimana harus menjelaskan benda tersebut jika Aoi mengetahuinya. Namun syukurnya posisinya sekarang Aoi sedang mandi, jadi Akira bisa segera menyembunyikan benda keramat tersebut. Oke, kemudian dilanjutkan saat tengah malam. Di sini Akira ingin ke dapur sebentar untuk mengambil air. Namun saat ia melewati kamar Aoi, Akira melihat dari bawah pintu kalau lampu kamar Aoi masih hidup, yang artinya ia masih bangun. Akira pun mencoba mengetuk pelan dan masuk secara perlahan. Di dalam, Akira melihat Aoi yang masih fokus belajar, biarpun sudah larut malam. Aoi yang melihat kedatangan Akira langsung tersentak kaget dan memerah sedikit. Akira tersenyum kecil melihat tingkah Aoi yang sangat serius dalam memperbaiki ketertinggalannya. Akira pun langsung menawarkan bantuan karena ia juga baru saja menyelesaikan tugas sekolahnya tadi. Nah, di sini posisinya Akira berdiri tepat di sebelah Aoi sambil mengajarkannya. Di sisi lain, Aoi menyadari kalau tubuh Akira semakin dekat dengan wajahnya. Aoi pun semakin memerah dan malah tidak bisa fokus. Akhirnya, Akira pun sadar kalau ia sudah offside dan langsung tersipu malu juga karena tidak menyadarinya dari tadi. Mereka berdua pun saling meminta maaf dan melanjutkan belajar mereka sampai beberapa saat dan kemudian tidur. Ya, nggak tidur sama ya Kima. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 4-nya.
Ku tengok-tengok enak juga ya Kima kalau tinggal satu rumah sama cewek. Kalau kita gabut ya tinggal masuk aja kita ke kamarnya ya kan. Ya udah tinggal goyang. Maksudnya ya sama lah kayak si Akira tadi. Ngebantu belajar ya gitu-gitulah maksudku Kima. Jangan yang aneh-aneh kalian ya. Ya kita lakukanlah hal positif itu sebanyak mungkin Kima. Cuman ya sekali-sekali boleh lah agak bandel sedikit. Ya itulah. Oke lah Kima, sekian video kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.